Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kita kembali lagi ya. Di sini kita akan membahas ICMP yaitu atau Internet Control Message Protocol. Di mata kuliah yang sama yaitu Applied Network 1. Nah, kita bayangkan lagi atau Anda atau saya gitu ya atau kita punya mainan kereta api. Nah, lalu keretanya tiba-tiba berhenti di tengah rel. Nah, kita pasti langsung tahu nih di mana masalahnya kan? Nah, di jaringan komputer yang rumit ini, kita bisa melihat kereta itu secara fisik gitu. Makanya kita butuh protokol ICMP sebagai alat bantu untuk mencari tahu di mana letak kemacetan atau masalahnya. Nah, kita di sini. Apa itu ICMP atau Internet Control Message Protocol? Itu bertugas memberikan laporan balik gitu, feedback. Protokol ini tidak memperbaiki masalah, tapi memberitahu kita bahwa ada masalah gitu. Nah, pesan ICMP yang paling umum ada 3 jenis. Yang pertama adalah host reachability untuk cek apakah tujuannya aktif. Terus ada destination nggak tahu bacanya, destination unreachable ya. Jika tujuan tidak ketemu. Terus dan time exceeded gitu, exceeded jika paket mati di tengah jalan karena kehabisan waktu gitu. Nah, pesan error ICMP. Nah, saat paket gagal sampai, ICMP akan memberikan alasan spesifik. Misalnya, pesan destination uncreable tadi ya, bisa bisa berarti jalurnya tidak ada atau mungkin diblokir oleh firewall gitu ya. Nah, ada juga pesan time exceeded gitu. Ini muncul jika paket berputar-putar terlalu lama di jaringan sampai nyawanya atau si TTL-nya habis gitu. Nah, pesan inilah yang dimanfaatkan oleh fitur traceroute untuk melacak jalur. Nah, ini adalah selanjutnya ICMP v6 atau Neighbor Risk Discovery ya. Nah, khusus IPv6, ICMP punya fitur canggih bernama Neighbor Discovery. Ini menggunakan 4 pesan yaitu RS dan RE untuk komunikasi antar host dan router, serta NS dan NE untuk komunikasi antar sesama perangkat. Fitur ini dipakai untuk banyak hal, mulai dari menambahkan alamat IP otomatis hingga memastikan tidak ada alamat IP yang kembali di jaringan gitu ya. Alamat IP yang bukan kembali, alamat IP yang kembar gitu. Kembar di jaringan. Bukan kembali ya, kembar. Nah, ini adalah ping atau testing connectivity. Nah, alat pertama yang paling sering kita pakai adalah ping gitu. Ping bekerja seperti sonar, mengirim echo request ya, dan menunggu echo replay. Nah, kita bisa ping ke loopback 127.0.01 ya untuk mengetes diri sendiri. Ping ke gateway untuk mengetes jaringan lokal, terus atau ping ke remote host untuk mengakses koneksi internet. Ini adalah traceroute atau testing the path. Nah, jika ping hanya memberitahu sampai atau tidak, traceroute memberitahu lewat mana saja. Alat ini tuh sebenarnya lebih pintar ya. Dia mengirim paket dengan time to live atau TTL tadi yang dinaikkan bertahap gitu. Nah, router pertama akan membalas saat TTL 1 habis. Nah, router kedua saat TTL 2 habis dan seterusnya. Nah, dengan cara ini kita bisa melihat jejak jalur paket dan menemukan router yang mana saja yang bermasalah. Nah, kesimpulannya ICMP adalah kotak perkakas wajib gitu bagi teknisi jaringan. Dengan memahami pesan error ICMP serta serta cara menggunakan ping dan traceroute, kita bisa dengan cepat mendiagnosis dan memperbaiki masalah konektivitas gitu. Sekian rangkuman dari modul 13 ini. Sekian,
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Erik Julian Maulana, 250646001, dengan jurusan Teknik Informatika. Akan menjelaskan lab praktikum dari Verify IPv4 and IPv6 address ya. Dari ini kita lab praktikum ini. Sebelumnya saya tadi sudah nge-record ya 2 lab, tapi ternyata suaranya nggak kedengeran gitu, nggak kedengeran jelas. Akhirnya sama saya coba suaranya dikerasin ya, siapa tahu kedengeran. Nyala dulu. Oke, kita namanya Arik, kampus kita ya. Oke gitu. Nah, oke, kita ulang dari awal ya. Semoga ini ada suaranya gitu. Kita ada 3 objectivities, atau enggak kita baca dulu. Ini adalah lab packet tracer verify IPv4 and IPv6 addressing. Itu ada 3 objectives. Part 1 adalah complete the addressing table documentation. Part 2 test connectivity using. Part 3 discover the path by tracing the route. Oke, kita part 1 dulu, yaitu disini aja lah, step 1 langsung aja ya. Kita klik baca 1, terus comment from. Kita lihat di tadi apa. Ternyata kita di sini suruh untuk kan IP call itu untuk melihat informasi keseluruhan IPv4 ya, terus enter. Kita pakai notepad ya. Kita pakai notepad, terus kita tulis karena kita di sini disuruh untuk complete the addressing the table documentation dari page 1 hingga page 2. Oke, ada apa? Ada di subnet mask, terus IPv4 ya. Kita harus tulis 1 4 berapa, terus 6, copy aja ya, di paste. Kita disuruh apa lagi? Mas subnet sama di ya, gateway. Weh, gateway dari IPv4 sama. Kita ke step 2. Kurang lebih
kita akan tes connect. Dan juga ternyata selanjutnya 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 kita ke part 3, cover the path by tracing the kan PC1. Root apa tracing the deteksi ya jalurnya gitu. Nah, jalurnya error atau terhambat tidak gitu. Kita di sini error but addresses were encountered which interface ada for address associated address ada yang dari PC1 aja ya. PC tidak ada terhambat gitu ya, jalurnya aman tersampaikan satu gitu. Kita kalau ditanya interface, kalau ditanya address ya, kalau dia address ya kurang. Kalau interface yang dilewati ya ini aja. Interface yang dilewati dari mau dari IV
nanti selanjutnya kita akan lab praktikum Ahmad tuh. Ya, wassalamualaikum Bismillahirrahmanirrahim. Selanjutnya kita akan ke lab praktikum. Bentar ya, kita download lab praktikum 13.2.7 ya. Tadi tuh ini udah di record sebenarnya ya, udah berapa menit, tapi aduh, suaranya tidak terdengar, mohon maaf. Kita tulis emailnya juga, terus di oke, kita type ini ya, kita langsung saja. Ini punya lab praktikum tadi yang kita lanjut ke lab praktikum sekarang, yaitu use ping and trace route to test network connectivity ya. Ini adalah addressing table-nya, dan di sini kita hanya punya dua, yaitu part 1 part 2, yaitu test and restore IPv4 connectivity, yang keduanya adalah IPv6 connectivity. Ini adalah password untuk routernya ya, kalau nanti kita masuk Discord, dan nanti kalau di enable masukinnya kelas. Kita ke part 1, test and restore IPv4 connectivity. Use ipconfig and ping to verify connectivity. Oke, kita ke sini aja langsung ya. Nah, biar enggak ke siapa lagi? Oh, ini. Kita tulis ipconfig. Oh, kita tulis aja ya, takut lupa. Atau nggak usah aja. Nah, kita langsung aja, kita dilihat aja dari sini. Ini adalah informasi dari IPv4 yang ada di PC1. IPv4-nya adalah 10.10.1.98, subnet pasnya 255.255.224. Default gateway dari IPv4-nya adalah 10.10.1.97. Ya, itu kurang lebih seperti itu. Selanjutnya apa? Ke PC3. Sekarang kita ke PC3, kurang lebih sama ya. Lebih sama PC3. Kita disuruh ipconfig all. Nah, ipconfig all, IPv4-nya berapa? Nih, 10.10.1.18, subnet masknya beda belakangnya doang 40, sama default gateway-nya beda belakangnya juga 17. Nah, sekarang kita disuruh ngeping dari PC1, dari ping dari PC1 ke PC3. Seharusnya katanya gagal katanya. Gagal ya, atau destination host unreachable. Unreachable. Gagal, error ya, tidak, pingnya tidak terkonektif ya. Ya. Selanjutnya apa yang harus dilakukan? Itu kita mencari sumber masalahnya, kenapa tidak bisa nyambung ya. Caranya kita ke PC1 terus PC1 kita menggunakan tracer ya. Kenapa kita menggunakan tracer? Ini kita untuk mentrace atau mendeteksi jalur mana yang dari PC1 ke PC3 itu yang
tidak sampai gitu, yang gagal, yang lost gitu, tidak terkoneksi atau ya error kayak gitulah ya. Kita coba tracer 10 ke PC3, kita enter. Ini masih bisa kah ke IP? Oh, mana nih? Dan masih ya, masih aman. Tuh, mohon maaf. Takut suara saya nggak kedengaran lagi nih, udah panjang. Aman. Nah, ternyata sampai 97 aja gitu ya. Kalau ditanya what is the last successful IPv4 address the watch reset gitu ya. Ternyata cuman sampai IP ini 10.10.1.97. Kalau ditanya itu IP yang mana tuh 97 tuh sampai mana? Kita lihat aja di sini. Nih, berarti IP itu tuh sampai ini. Sampai router 1 interface gigabyte 01 IP address cuman sampai sini gitu berhasilnya. Berarti kesananya gagal ya. Sekarang selanjutnya apa? Kita pakai Ctrl C nih karena ini kalau nggak dikontrol C sampai 30 attempt gitu akan berhenti. Kita lihat dulu tadi 10.10.197 itu punya siapa ya? Di interface Giga 01 yang R1 kita caranya lihat dari sini aja. Always. Nah, ini ada ini berarti interface-nya. Nah, berhasilnya cuma sampai router ini aja. Nih, waktu keterimanya berhasilnya sampai sini, pas kesananya kita mau ke PC3-nya ada yang error nih. Nggak tahu errornya di mana. Kayaknya di sini nih di router 2 kayaknya ya. Jadi errornya tuh pas di R1 mau ke jalur atau ngirim ke R2-nya itu nggak nyambung gitu. Selanjutnya apa? Kita mana tadi? Ini kita ke PC3. Oh, kita gantian ya, kita gantian ternyata. Oke, sama pakai tracer, pakai tracer, zoom, tracer. Sama kita juga di sini pakai tracer ya, nih. Tracer. Tracernya ping ke sini 98. Oh, 8. Kita lihat errornya samakah atau enggak. Lihat. What is the last successful IPv4 address that was reset? Ternyata sampai IP ini ya, sampai IP ini. Kita lihat itu IP 17 yang siapa gitu. Ternyata punya router 3 di interface ke Gigabyte 01. Itu yang mana? Yang ini ternyata cuman sampai sini keterimanya. Tapi kesananya gagal. Berarti yang jadi masalah kayaknya dari R2-nya nih, dari router R2. Bisa dari router R2 atau enggak dari router R1 ke sana atau enggak dan R3 ke R2-nya gitu. Kita dicek dulu, kita mencari tahu dahulu gitu ya. Kita nih matiin lagi. Kita matiin lagi. Selanjutnya kita ke hmm, R1 katanya. Kita ke R1 dulu. Ke sini. Saya ketik passwordnya tadi Cisco, ininya enable class, terus show IP interface brief. There. Ini untuk melihat status interface-nya katanya ya. Di sana terdapat dua IPv4 address yang ada di router gitu. Salah satunya sudah tercatat di step 2A, yaitu yang 97 sudah ya yang 97 ya tadi yang udah tercatat di step 2A.
Ini yang ini dari router 1. What is the other? Kalau ditanya yang lainnya apa root address IPv4 yang lainnya apa ini? 10.10.1.6 apakah benar? Kita lihat dari sini. Ternyata benar ya, udah benar nih. Nih. Ya udah benar. Serial 001 IP-nya 10.10.1.6. Udah betul. Terus selanjutnya apa? Enter show IP root katanya ya. Sekarang show IP root. Komen ini untuk melihat jaringan router yang terkoneksi katanya. Note that there are two network connection in serial 1. Katanya di serial 1 ada dua koneksi. Apa aja? Ini dia. Nih. Kita lihat sini lagi. Coba. Ada dua koneksi ya. Pertama adalah 10.10.1.4. Lagi adalah 10.10.1.6. Kalau ditanya ini 4 serial 0 kan di sini cuma satu ya. Nih, itu punya siapa katanya? Gitu. Ini defaultnya gitu ya. Defaultnya. Default gateway-nya gitu. Kalau nggak salah ya. Default gateway-nya gitu. Satu. Dan kita lanjut lagi. Maaf kalau ngomongnya keras biar suaranya keluar gitu ya. What are they kata? What are they? Ya kalau ditanya yang 6 itu punya interface ini ya. Itu adalah defaultnya yang ini default. Sekarang lanjut ke yang R3 katanya. Sama nih. Dia juga kurang lebih caranya Cisco enable plus kita masukin show IP interface. Ini yang tadi sebelumnya ya kita udah cek di step sebelumnya gitu, ini udah benar, ini punya R3 17 yang gigabyte satu yaitu 10.10.17 yang udah tercatat, dan ini juga yang serial 001 10.10 ini udah benar. Terus apalagi dicek show IP rootnya ya, show IP root sama ini ada dua ya, udah benar tadi ya. Nah selanjutnya apa? Klik R2 katanya. Kita harus diharuskan klik R2. Masukin passwordnya ke kelas. Jadi sini kita disuruh show IP interface div. Nah kita bisa lihat run more. Kita lihat the problemnya, kita bisa ada lihat di sini nih. Yang tadi kan sebelumnya R1 R3 udah benar tuh. Nah kita harus R2 kita cek serial 00. Kita lihat di sini R2 serial 00. Apa? Nah harusnya serial 00 itu adalah 10.10.1.5. Kenapa di sini adalah 10.10.1.2? Nah, ini yang jadi salah. Kita cek dulu bawahnya serial yang 001 udah benar. Berarti kalau ditanya what is the error? Yang error adalah IP address dari serial 000 ya. What solution would you propose to correct the problem? Yaitu dengan cara menggantinya. Oke, sekarang kita di step 4 untuk gantinya ya. Kita masuk ke configure terminal. Terus
masuk ke interface-nya. Interface yang mana tadi yang salah? Enter. Udah masuk, baru kita tulis IP address. Tadi yang benernya berapa ya? Ini ya, 10. Ini harusnya ini. 10.10.1. Nah, subnet dan berhasil. Kita bisa dicek lagi. Pakai show IP lagi ya. Sudah terganti. Selanjutnya apa? Kita cek dulu ya, takut nggak ada suara lagi. Selanjutnya apa? Kita ke IPv6 nya yang part 2. Ini kita bisa close dulu, close dan close ya. Lanjut ke klik PC2 katanya. PC2 comment from IPv, ini kurang lebih sama ya, cuman ini untuk ngecek yang IPv6 informasinya aja. Nih, sudah ada nih IP. Kita katanya complete the addressing table. Complete the addressing table. Addressing ini ya, berarti ya. Ya, ini tulis saja di notepad ya kita. Ini ada ya. Tulis aja berarti ini PC 2 addressnya ya IP6 sama portnya ke sekarang buat PC berapa? Terus cari tahu dulu. Udah PC4 katanya. Nih. config.all. Ya. Selanjutnya apa? Kita tes connectivity katanya. Jadi kita pakai ping, terus kita pakai enter. Katanya harusnya gagal ya. Gagal ya, betul gagal ya. Sekarang kita katanya locate the source, selidiki apa yang menjadi ya kegagalannya, kenapa nggak terkonek gitu ya. Kita pakai ini aja, tracer lagi, tracer ke PC4 ini untuk melihat jalur manakah sampai manakah dia terhubung gitu ya, tersambung. Oh ternyata banyak nih terhubung nih. Kita lihat dari sini aja biar cepet ya. Kita kan dari R1 dulu nih, ternyata R1 tersambung ya. Terus kita ke R2, R2 nya juga kita tersambung 21. Nah kita terakhir berarti ini nih dari R3 katanya, terakhir terhubung dari R3 nih, yang ini dari itu ya, dari router 3. Kan ditanya nih, what is the last successful IPv6 address that was reached? Ternyata sampai R3. Kalau ditanya R3 mana, R3 nih sampai sini aja, ternyata sampai R3 berapa tadi Pak nih. Jadi tapi sampai sini aja gitu tersambungnya, berarti yang ada yang bermasalah tuh kesininya kayaknya nih, kesininya ya bermasalah. Tapi kita coba cek dari PC 4 nya ya.
coba ini mungkin tracer pasti. Wah, kayaknya ini what is the last successful, kayaknya nggak ada nih, lama soalnya. Malah ini dari awal, berarti tidak tersambung. Nah, awal tidak tersambung nih dari sini nih. Berarti ada masalah nih kesininya nih, jalur ini, jalur interface yang dari sini. Nggak tahu tuh maksudnya apa, kita harus cari tahu dulu. Oke, sekarang kita selanjutnya ke R3 katanya, disuruh klik. Terus kita disuruh show IPv6 interface brief. Comment the list into the status. There are two IPv6 addresses on the router. Nah, katanya ada dua IPv6 address di router ini. Nih ada nih di Gigabyte 00 sama di serial 001 nih, benar ada dua. One should match the gateway address recorded in step 1D. 1D apa nih? Config di PC4. Oh, kita ke PC4 berarti ya. Salah. Tapi config PC4. Kita lihat. Is there a discrepancy? Apakah di sana terdapat perbedaan? Kita coba ya. Gigabyte 4 ini udah benar kayaknya nih. Ya, tadi R3 1 giga ini udah benar nih, udah DB14 nih udah benar. Yang ini real 001 udah benar. Terus default gateway-nya udah benar. Sama ya, ini di PC4 default gateway-nya 2. Nah, kayaknya ini yang harus salah, ini harusnya bukan 2, yang aslinya harusnya 3 sesuai sama ini. Kenapa yang di PC4 default gateway-nya 2? Nah, kalau ini ditanyakan mana what is the error? Berarti yang error itu default gateway dari IPv6-nya salah, yang dari PC4. What solution will you propose to correct the problem? Yaitu menggantinya gampang aja, tinggal ini IP configuration, ininya ganti menjadi 3. Oke, sekarang kita cek ya. Dari PC2 kita cek dari PC. Kita ngecek, bolehlah ngecek ini dulu. Tracer bisa ya. Cek ping bisa juga. Dari ini coba dari satu lagi. Kan? Nah, ya. Aduh, ya benar. Satu PC. Satu lagi kita ping sih. Harusnya bisa. Nah, is the problem resolved? Resolved, alhamdulillah. Jadi sekian dari saya. Mohon maaf kalau ada kekurangan atau ada sedikit error-error dari rekaman recordnya ya. Kayaknya tadi di lab sebelumnya ada suara yang tidak terdengar. Maaf karena ya kekurangan ya alat gitu ya. Maaf bila ada kesalahan atau kekurangan dalam penyampaian maksud ya. Kesalahan tetap pure dari salah. Wabillahi taufiq. Assalamualaikum.